Ya, salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, sebuah sukacita apabila kita bersama-sama bisa berjumpa lagi dalam ibadah online kita di minggu terakhir bulan Juli ya. Tadi kita sudah banyak memuji nama Tuhan, luar biasa puji-pujian yang sangat menguatkan iman kita ya. Kita akan belajar dengan satu tema, jadilah kehendakmu ya. Maksudnya jadilah kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita ya. Kita akan buka langsung di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10b. Itu perikopnya tentang hal berdoa gitu ya. Kita baca bagian B saja ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-10 bagian B. Demikian firman Tuhan. Jadilah kehendakmu ya di bumi seperti di surga ya. Kita ulangi ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-10 bagian B. Demikian firman Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ya. Amin ya. Kita semua mungkin mengaminkan, oh amin gitu ya. Oh jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga ya. Bayangan kita sudah di surga itu enak pol ya, sukacita tok, nggak ada air mata ya. Bayangan kita nih di surga ya, nggak ada sakit ya, nggak ngurusin bayar utang gitu ya, nggak bingung ngurusin hari ini masa apa, enggak ada lagi kesulitan apapun yang kita alami. Di sana hanya ada pujian, penyembahan, sukacita, sorak-sorai, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mungkin ketika kita membaca ayat ini, wah kita langsung semua katakan amin gitu ya, karena kehendak Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Enak ini, enak ya. Tetapi ada kalanya bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu yang bukan seperti ini. Ya, seperti di surga ini bukan. Tetapi kesulitan yang sangat luar biasa, ketidakberdayaan, keterpurukan yang kita alami, yang sangat luar biasa, yang bagaimana kita tidak mampu untuk mengatasinya. Apakah kita masih bisa mengatakan amin, haleluya, gitu ya? Kita lihat di dalam ayat berikutnya dulu, dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-10. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita akan garis bawahi bahwa duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan ya, dan yang tidak akan disesalkan. Apakah ketika Tuhan izinkan saat ini kita dalam kondisi yang tidak enak sama sekali, bahkan kita tidak sanggup untuk menanggungnya, apakah masih ada pujian keluar dari mulut kita? Masihkah ada ucapan syukur yang melimpah keluar dari bibir kita ini? Apakah masih ada sukacita dalam hidup kita menanggung segala beban, katakan duka cita ya, menurut kehendak Allah? Ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami ini, mungkin saat ini adalah saat yang sulit ya, ada beberapa di antara kita yang mengalami sakit ya, bukan hanya seorang diri, bukan hanya berdua, bukan hanya bertiga, tetapi sakit massal satu rumah. Itu adalah satu beban yang kita nggak sanggup untuk menanggungnya. Sekuat-kuat apapun kekuatan yang kita punya, saya percaya kita nggak sanggup untuk menanggung semua ini. Belum lagi kehilangan orang-orang yang kita cintai. Berat Tuhan, nggak sanggup aku. Tetapi semua seizin Tuhan. Dan Tuhan mau kita melalui proses ini. Dan benarkah masih ada ucapan syukur, pujian, penyembahan itu keluar dari mulut kita? Firman Tuhan katakan, itu akan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan percayalah, firman Tuhan ya dan amin. Dan tidak akan disesalkan. Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian, ada seorang teman yang dia berkata bahwa hidupnya ternyata selama ini ya, dari dia lahir ya, katakan sampai saat ini ya, 40 tahunan itu ternyata urip ini enak yo. Dia tuh menyadari ya, urip ternyata enak. Selama ini aku tidak pernah mengalami kesusahan yang berarti. Aku tidak pernah mengalami sakit yang berarti. Paling cuma batuk, pilek, pusing, suka. Itu aja sudah. Nggak pernah sampai sakit parah gitu, nggak pernah. Ya, dia juga nggak pernah kekurangan. Hidupnya lebih dari cukup. Dia nggak pernah tukaran sampai gegeran rumah tangga, tidak pernah. Hidupnya selama ini aman-aman saja sampai saat ini, dari mulai dia lahir, saya katakan. Tapi satu saat Tuhan izinkan bahwa dia terkena COVID ini ya,
Ya, selama ini hidupnya seneng aja, doa aja kalau ingat, ya, makan pasti berdoa, tidur ya nggak tahu, kalau ngantuk ya sudah tidur, nggak pakai berdoa. Mau berangkat kerja, berangkat begitu aja nggak berdoa, gitu ya. Baca, boro-boro nggak pernah baca firman Tuhan, ya. Malah 2 minggu sekali bisa keluar kota, rekreasi, sebulan lagi, 2 bulan lagi ya, 2 bulan kemudian bisa keluar pulau, gitu ya, refreshing gitu ya, hidupnya enjoy-enjoy saja, gitu ya. Tapi suatu saat ketika Tuhan izinkan dia kena COVID, dia mulai menyadari bahwa hidup yang lebih dari cukup ini nggak bisa membantu dia untuk mengatasi ini. Ternyata hidup enak yang dulu sejak lahir sampai sekarang ini seakan-akan terhapus oleh keadaannya saat ini ketika dia kena COVID. Tubuh tidak apa-apa, saudara ya. Tubuhnya sehat saja, ya. Tetapi yang kena adalah pikirannya. Betapa dia hidup dalam kecemasan, dia hidup dalam ketakutan, dia nggak bisa tidur, tidur hanya 2-3 jam yang biasanya tidur 8 jam, 9 jam, 10 jam dia. Setiap hari jam 8 sudah tidur, ya. Ternyata sekarang nggak bisa tidur, jam 11, jam 12, dia nggak bisa tidur. Tidur sebentar, kalau sudah tidur enak, 10 menit, dia sudah kebangun, dia bisa tidur lagi. Dan itu sangat mengganggu hidupnya. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa apa yang dia punya saat ini nggak bisa menolong dia, ya, untuk lepas dari kecemasan yang ada di pikirannya, ketakutan, ya, pikiran yang nggak karuan itu nggak bisa dia lepaskan. Saat ini dia benar-benar mengalami sesuatu yang tidak pernah dia alami. Dan pada akhirnya dia berkata, dia berdoa, ya, pada akhirnya dia datang kepada Tuhan. Ini membawa kepada sebuah pertobatan. Dia datang kepada Tuhan, dia mulai rajin berdoa, dia katakan, Tuhan, ya, dia percaya bahwa dia itu sudah banyak diskusi dengan banyak orang. Dia sudah tukar pikiran dengan banyak orang, tapi nggak bisa menghilangkan apa yang ada di pikirannya, ketakutan, kecemasan, dan pikiran yang berkecamuk di sini nggak bisa hilang. Sehingga pada akhirnya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan ambil sukacitaku. Dia katakan ya. Dan satu hal aku mohon Tuhan, buat aku dekat kepadamu. Seringkali kita katakan, Tuhan aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Ya, Tuhan aku mau dekat kepadamu Tuhan. Ya, kan kalau doa itu ada undangan doa, ya, berdoa dekat kepada Tuhan, ya, mendekatlah kepada Tuhan maka tentramlah jiwa, gitu ya. Tapi dia katakan Tuhan, bahwa aku dekat kepadamu. Kenapa? Karena dia merasa aku nggak sanggup Tuhan. Aku nggak sanggup dengan kekuatanku mendekat kepadamu, nggak sanggup. Ya. Aku nggak sanggup mengalami seperti ini terus bersuka cita. Ya. Dengan kehendakku sendiri aku nggak sanggup, gitu ya. Dengan kemampuanku sendiri aku nggak bisa. Karena itu buat aku mendekat kepadamu. Ya, bahwa aku selalu mendekat kepadamu. Ya, jangan ambil sukacitaku Tuhan. Buat aku selalu sukacita. Ya, aku mau mengalami ini bersama dengan Tuhan. Aku mau melewati ini. Aku mau sembuh Tuhan dari apa yang menghantui, ya, apa yang ada di dalam pikiranku ini, yang mencemaskan aku hidup selalu di dalam ketakutan dan kecemasan. Dan benar, hampir 2 bulan dia baru dinyatakan negatif, Bapak Ibu. Bayangkan, dia yang selalu happy dari lahir sampai umur 40 tahun, ya, dan tidak pernah mengalami sesuatu yang berarti, yang susah, yang nggak enak, nggak pernah. Nggak bingung masak menu apa hari ini karena sudah ada yang memasakkan. Hidupnya enak kok, pokoknya refreshing sering. Tapi ketika satu hal Tuhan izinkan itu terjadi, membawa pertobatan, dia dekat kepada Tuhan. Dia tidak lupa selalu membaca firman Tuhan, dia tidak lupa selalu berdoa, ya. Dia dengarkan lagu-lagu rohani yang selama ini tidak ngerti lagu rohani apa itu, akhirnya bisa tahu beberapa puluhan bahkan lagu rohani sekarang. Rajin dia mulai gitu ya. Lalu satu hal yang menarik adalah ketika sebelum negatif ya, di tes negatif ya sudah beberapa kali ya, di antigen itu masih positif terus gitu ya. Lalu berapa kali itu PCR masih positif. Lalu akhirnya PCR yang ketiga ya. Ketika dia menunggu antri PCR ya, dia sangat takut
dilanda ketakutan, ya karena sudah sebulan lebih, hampir 2 bulan, ya nggak negatif-negatif. Dia mulai cemas, dia takut sembari menunggu dipanggil untuk PCR. Ya, tetap dia berdoa, Tuhan, ya, jangan ambil sukacitaku, tolonglah aku Tuhan, aku mau sembuh. Ya, dia minta tolong kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan karena dia tahu manusia tidak bisa membantu dia. Ya, dia hanya berharap sepenuh kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia katakan hanya Tuhan yang tahu. Ya, kalau kita katakan, buktinya itu loh orang lain, ya, nggak pernah keluar rumah, prokesnya ketat, kok ternyata masih bisa kena. Percuma dong, tidak percuma Bapak Ibu. Kita jangan mencobai Tuhan, gitu ya. Ya, masih katakan hanya Tuhan yang tahu, gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Apakah kehendak Tuhan itu terburuk buat kita? Bukan, justru karena Tuhan memberikan kehendak yang terbaik untuk kita. Walaupun prosesnya tidak enak Bapak Ibu, tetapi yang luar biasa adalah itu tidak akan pernah kita sesalkan. Karena itu akan menghasilkan pertobatan, membawa kita kepada suatu hidup yang lebih baik lagi. Suatu hidup yang benar-benar Tuhan nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Kita dipulihkan kembali. Ya, pujian sudah kita nyanyikan ya. Bukan dipulihkan saja, tetapi Tuhan memberikan kemuliaannya atas hidup kita, Bapak Ibu ya. Dan yang luar biasa dia mengalami, ya dia tidak pernah punya kesaksian bagaimana sih Tuhan itu menolong saya, gitu ya. Tapi saat itu Tuhan izinkan luar biasa. Ketika dia menunggu PCR untuk PCR, pikirannya masih dipenuhi rasa takut dan cemas. Ya Tuhan, aku nggak mau hidup dalam ketakutan, aku nggak mau hidup dalam kecemasan. Tolong aku Tuhan, sembuhkan aku ya, beri sukacitamu dan bawa aku lebih dekat kepadamu ya. Dan luar biasanya ya, dia itu membawa minyak kayu putih, Bapak Ibu ya. Jadi aku nggak mau terlalu dikuasai oleh pikiran yang tidak benar ini, gitu ya. Dia tuh sadar, tapi dia nggak mampu untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang menakutkan itu, ya. Dia tuh bawa minyak kayu putih, sampai saya praktekkan loh ya. Saya praktekkan ini, bisa, benar tak? Seperti itu bisa, gitu ya. Saya praktekkan kemarin ya. Dia tuh bawa minyak kayu putih dan ditutup rapat, gitu ya. Ketika dia dilanda kecemasan, Tuhan tolong aku. Tuhan itu menolong dengan caranya yang mungkin menurut kita biasa saja, tapi dia merasa itu sangat luar biasa, gitu ya. Kalau saya katakan itu memang luar biasa karena saya sudah mencobanya, gitu ya. Dia bawa minyak kayu putih, ya, sembari dengan kecemasan yang dia punya, yang tidak bisa hilang dari pikirannya ini. Tiba-tiba minyak kayu putih itu bisa buka, dan itu nyiprat, gitu ya. Nyiprat itu mercik, kena matanya, Bapak Ibu. Dan dia tuh bingung ngurusi mata yang sakit, dan pikirannya sudah nggak mikir kecemasan PCR mau hasilnya apa, harus nggak ngurus gitu ya. Dia cuma ngurusi matanya ini loh, ya. Mata dia sakit. Sampai saya praktikan kemarin, ya saya tutup rapat, saya tekan, saya goncangkan kayu putih itu, dia nggak bilang buka. Sampai saya coba, nutupnya nggak rapet sih, coba sih, gitu ya. Lalu saya tekan-tekan, saya kocok-kocok, saya berusaha, saya sekuat tenaga, supaya bisa buka, atau bisa nyiprat. Nggak bisa Bapak Ibu. Mungkin ini hal yang sepele, tapi bagi dia luar biasa. Dia mulai sejenak memang, mungkin sejenak, ya. Dia sudah tidak mikir, nggak peduli baba positif, baba negatif gitu ya. Dia cuma ngurus matanya kesakitan kena minyak kayu putih. Dan dia mengatakan ini Tuhan itu luar biasa loh nolong saya. Ya, saya jadi nggak kepikiran. Pikiran saya yang nggak baik itu hilang saat itu. Mikirkan mata saya yang perih. Dan tidak lama kemudian ternyata banyak orang-orang datang dan dia kenal itu banyak temennya. Tuhan membuat sukacita yang lebih lagi. Ternyata aku nggak sendirian nih. Banyak orang yang belum sembuh juga. Dan lamanya juga sama. Ya, padahal sakitnya hanya kurang lebih gitu ya. Selisih berapa hari saja. Ternyata ya belum sembuh. Tuhan berikan penghiburan. Dan sejak saat ini dia berubah. Dia mulai rajin berdoa. Dia rajin baca firman Tuhan. Dia mendengarkan lagu-lagu rohani. Dia hidup dekat kepada Tuhan. Dan dia tetap percaya bahwa Tuhan punya kehendak yang lebih baik dalam hidupnya. Apakah kita sanggup? Mungkin kita tidak bisa sesanggup. Ya, teman saya ini ketika kita mengalami hal seperti itu. Karena yang kena bukan tubuh, tetapi pikiran, mental yang kena, Bapak Ibu. Ya, kalau tubuh kita lemas gini, tapi kalau pikiran yang diserang, ini lebih sulit ternyata Bapak Ibu ya.
untuk menghilangkannya, untuk menyembuhkannya itu lebih sulit daripada sekedar tubuh ini yang sakit, gitu ya. Tetapi percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tadi sudah dikatakan bahwa disampaikan oleh WL bahwa masih ada Tuhan, ya. Sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, ya. Berserahlah kepada Tuhan di dalam kekuatannya. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Meskipun seakan-akan kita merasa kita sendirian, seakan-akan. Ya. Kita nggak ada yang menolong, seakan-akan. Ya. Kita nggak ada yang pedulikan, seakan-akan Bapak Ibu. Hanya seakan-akan. Tetapi sesungguhnya Tuhan melihat segala keberadaan kita. Dan Tuhan setia menyertai kita. Tuhan setia untuk menolong kita. Ternyata sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semua seizin Tuhan. Di Taman Getsemani, ya, kita tahu bahwa dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39, kalau kita lihat di Taman Getsemani, ya, kita baca dalam ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, cawan itu berbicara soal penderitaan manusia. Penderitaan manusia. Tuhan Yesus katakan, Tuhan, Bapak, kalau boleh, sekiranya penderitaan manusia ini lalu daripadaku, aku nggak usah ngalami proses inilah, kalau boleh. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi. Ya. Tetapi kehendak Bapa saja yang jadi. Kalau di dalam ayat yang ke-42, di dalam ayat yang ke-42, lalu ia pergi, ya, Tuhan Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya, meminum cawan itu artinya adalah menerima kesengsaraan. Kalau memang aku harus menerima kesengsaraan, ya, tidak apa-apa, wis, tak jalani, ya, ya, biar kehendak Bapa yang jadi. Ini bukan hal mudah. Mungkin kalau saya tidak mengalami, dengan mudah saya katakan ini. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami, ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi ini yang Tuhan berikan, teladan yang Tuhan berikan kepada kita, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan karena itulah kita bersama-sama mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Karena salah satu tujuan kita diciptakan adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu yang kita lakukan. Itu salah satunya Tuhan menciptakan kita. Apa sih tujuannya? Adalah melakukan kehendak Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Mungkin untuk saat ini, bagi kita yang selalu hidup hemat ya, ini adalah masa sulit, ya, karena dia harus pengeluaran bertambah, ya, beli vitamin, beli masker, gitu ya, belum yang lain-lain, vitamin nggak satu macam, ya, mau B, ada E, ya, ada zinc, ya, ada D, ya, ada C, ya, kita beli itu macam-macam, ya, pengeluaran bertambah, gitu ya. Apalagi yang selama ini hidupnya pas-pasan, ini malah sebuah beban yang tidak kecil, yang besar. Kalau harus tambah beli masker, kalau tambah beli vitamin, dan yang lain-lain sebagainya. Untuk yang hidup hemat, gitu ya. Mungkin kita berkata bahwa kalau saat ini mungkin ada ajakan yang sehat, ya, yang punya, gitu ya, yang mampu, ya. Ayo, yuk, kita mau lihat kanan kiri kita, yuk, lihat sekitar kita, yuk, lihat saudara-saudara kita, ya, yang seiman ini juga, apakah ada yang perlu sih uluran tangan saya, gitu ya. Ya cuma kirim vitamin sajalah, kirim masker sajalah, ya. Sekarang masker tidak semahal sebelum-sebelumnya, ya. Sekarang sudah miring harganya, ya. Kita bisa berbagi kepada mereka. Mungkin yang hidup hemat akan berkata, wong aku aja loh, hidupku hemat kok, makan aja
tahu tempe sayur hari ini, besok telur penyet sayur bening, ya, lusa mungkin pindang sayur asem, gitu ya. Hidupku aja makannya hemat, kok malah disuruh bantu orang, memberi orang. Bapak Ibu, kita mampu, tapi kita hidup hemat, gitu ya. Kita mungkin melupakan satu hal, bahwa kita mampu membantu orang lain, ya. Tuhan ajarkan adalah sebuah kesalahan apabila kita mampu untuk memberi orang tetapi kita menahannya. Itu tidak benar, gitu. Tidak benar. Ya, Tuhan tidak ajarkan itu. Kalau kita mampu, ya kita bisa bantu, bantulah dengan nggak usah yang mahal, nggak usah yang besar, ya. Apa yang dibutuhkan orang itu, walaupun nilainya sangat kecil, itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkan, sangat berarti, gitu ya. Yang nggak punya apa-apa sudah beri perhatian, WA, SMS, itu sangat berarti, ya. Ada yang sangat bersyukur, terima kasih karena di WA, karena diucapi semoga cepat sembuh, ya, karena disapa lewat WA itu sudah sangat berarti bagi orang yang sakit dan membutuhkan perhatian dan tidak ada yang memperhatikan. Itu seperti waktu orang haus dikasih air minum, ya, hanya sebuah WA saja diucapi salam, gimana kabar, sudah sehat, Tuhan menolong, kita sudah suka kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mungkin melupakan satu hal kembali bahwa sesungguhnya hemat itu apa sih? Ya, ada peribahasa hemat itu pangkal kaya. Oh, ternyata benar. Ada yang mempraktekkan ini, hidup hemat, makannya nggak aneh-aneh, makannya seperti tadi ya, hanya sukanya tahu tempe, sayur ya, ikan asin, pindang ya, kadang-kadang ayam goreng, ada aneh-aneh gitu ya, masih terjangkau. Ternyata memang betul loh, bisa membeli sebuah rumah. Ya, bukan rumah yang murah, tetapi rumah yang sangat mahal, gitu. Bisa, tapi maksudnya ya itu saja, gitu ya. Ternyata bisa dipraktekkan ini jadi, gitu ya. Tapi kita melupakan bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan ya semata-mata saya katakan ya dari usaha kita, bekerja kita sendiri, bukan. Kita melakukan bahwa unsur pentingnya adalah berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau toh kita bekerja, kita bisa, kita punya usaha, kalau kehendak Tuhan kita sakit, Bapak Ibu mau apa? Uang itu akan habis. Karena biaya hidup waktu kita sakit. Tapi jangan lupakan bahwa ketika kita diberkati Tuhan dan dalam keadaan sehat, lihatlah sekeliling kita, bantulah mereka. Hemat itu adalah bukan tidak memberi. Ya, saya ulangi. Hemat itu bukan tidak memberi, Bapak Ibu. Tetapi yang lebih pasnya adalah hemat itu adalah tidak membeli apa yang tidak penting dan apa yang tidak kita perlukan. Ya. Jadi hemat itu bukan tidak memberi, ya. Jadi kita yang mengatakan aku aja hemat, ya nggak mau dong memberi orang, salah, nggak benar, nggak pas ini, ya. Karena hemat itu bukan tidak memberi, tapi hemat itu tidak membeli, ya, tidak membeli apa yang tidak penting, tidak membeli apa yang tidak kita butuhkan. Nah, misalnya, hemat itu adalah tidak membeli HP baru. Kalau HP yang kita punya fungsinya adalah sama, itu hemat. Hemat tidak membeli mobil baru atau sepeda motor baru kalau fungsinya itu sama, masih bisa dipakai dan baru 2 tahun lalu, 3 tahun lalu masih bisa dipakai, belinya baru aja dan nggak perlu ganti dan nggak rusak, ya fungsinya sama. Itu hemat. Hemat itu tidak membeli, ya, kacamata, baju, sepatu, tas warnanya harus sama. Ya, kalau aku pakai kuning maka kacamata harus kuning, jam tangan harus kuning, baju kuning, sepatu kuning, semua kuning. Kalau hijau-hijau semua. Jadi kita koleksi banyak kacamata, koleksi banyak tas, koleksi banyak sepatu dan baju. Itu tidak hemat kalau kita koleksi. Nah, hemat itu tidak seperti itu, tidak membeli sesuatu yang memang bukan sebuah kebutuhan, ya, yang tidak penting. Itu baru hemat. Tapi kalau memberi, ya, sudah nggak usah khawatir, ya, bahwa kita akan kekurangan ketika kita memberi. Tuhan kita kaya. Tuhan itu siap mencurahkan berkatnya untuk kita. Bapak Ibu, ada orang mengatakan bahwa kalau kamu ya tidak memberi saya, ya, kamu juga nggak akan kaya kok. Dan kalau kamu memberi saya, kamu juga nggak akan miskin kok. Ini kata-kata ini nggak enak kita dengar ya Bapak Ibu ya.
Ya, saya ulangi ya, ini nggak enak untuk didengar kata-kata ini. Tetapi ini mengetuk, kiranya mengetuk hati kita. Bagaimana bahwa kita memberi, kita nggak akan kekurangan. Kita nggak memberi pun kita nggak akan jadi kaya, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu memberi saudara kita yang membutuhkan dan kekurangan, ya Bapak Ibu dan saya, kita nggak akan jadi miskin kok karena memberi orang itu. Dan kalau kita nggak memberi mereka, padahal mereka membutuhkan, kita juga nggak jadi kaya kok ketika kita tidak memberi mereka. Jadi pada intinya, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, alangkah baiknya yang kita ambil adalah kita beri kepada mereka. Ya, karena apa? Ketika kita memberi kepada mereka, saya juga nggak merasa kekurangan, malah saya diberkati. Iya, Tuhan tuh nggak mau utang. Ya, ketika saya beri kepada orang lain, luar biasa berkat itu loh, melimpah-limpah, berlimpah-limpah, bahkan berpuluh-puluh, beratus-ratus lipat saya terima. Itu ajaibnya Tuhan Yesus. Ya, sumber berkat kita yang nggak mau utang kepada Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Kalau memang Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang nggak enak, tapi itu karena kehendak Tuhan. Kita ingat Ayub, bagaimana Tuhan pulihkan keadaannya, semua diambil ya, dari lembu, keledai, ya, dirampas oleh orang Seba, ya. Itu jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 500 pasang lembu, ya, 500 keledai dirampas orang Seba. Beruntun dia alami, ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kambing domba 7.000, ya, disambar petir api dari langit, hangus amblas, gitu ya. Lalu belum lagi unta-unta 3.000 jumlahnya, ya, dirampas orang Kasdim. Ada lagi, ya, bahwa anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan itu keburukan rumah ketika ada angin ribut, ya, menerpa rumahnya dan roboh dan semua anaknya mati. Tapi ingat, dalam hal itu katakan bahwa Ayub tidak berbuat salah ya kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan pulihkan, bukan hanya pulihkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup Ayub. Demikian juga dengan Yusuf. Bagaimana Yusuf? Dia katakan ini bukan kehendak manusia, bukan kehendak saudara-saudaranya yang ada di Mesir. Dia katakan bahwa ini adalah Tuhan yang suruh. Kehendak Tuhan, aku ada di Mesir untuk memelihara hidup keluarga besarnya di masa kelaparan. Ingat, luar biasa. Prosesnya tidak enak, tetapi kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup Yusuf, atas hidup Ayub, atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Ketika kita bisa melewati proses ini, kehendak Tuhan yang gak enak, tapi membuat pertobatan, membuat pemulihan, membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Jadi kita nggak usah khawatir Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-10. Ya, Matius pasal yang ke-10. Ayat 29. Ya, sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor? Ya, seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku. Ya, berikutnya ayat yang ke-30, dan kamu, ya, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ternyata kalau kita renungkan ya, kalau kita baca firman Tuhan ini, sudah sejak zaman dulu ya, beli banyak itu lebih murah, gitu ya. Beli banyak lebih murah. Pertama, 2 ekor seduit. Ternyata kalau kita 2 duit, ya, itu kan harusnya dapat 4 nih. Ternyata dapat 5, ya. Gratis 1, gitu ya. Dibonusi 1, gitu ya. Jadi dapat 5, 2, gitu ya. Nah, kalau burung yang nggak ada harganya nih menurut kita, Tuhan itu nggak melupakan ya, nggak akan jatuh ya ke bumi di luar kehendak Bapa kita. Ya, kalau kita lihat yang berikutnya dulu, Lukas 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor, 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut.
daripada banyak burung pipit. Luar biasa, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ya, kalau burung aja tidak dilupakan, ya, kalau burung aja tidak akan jatuh, kalau tidak dikehendaki Bapak, apalagi kita. Tuhan katakan rambut kita terhitung semuanya. Ya, jatuh berapapun Tuhan tahu, sisanya berapa rambut kita ini Tuhan tahu. Ya, kita sendiri loh punya rambut nggak bisa menghitung berapa jumlahnya. Ya, rontoknya berapa kita nggak hitung ini, nggak pernah kita tahu. Padahal itu kita ini ada di kepala kita. Gitu. Tetapi Tuhan sangat luar biasa. Rambut kita terhitung jumlahnya. Yang rontok berapa Tuhan tahu, sisanya berapa Tuhan tahu. Ini soal rambut. Ada lagi soal yang penting dalam hidup kita. Tentang kesehatan kita, perekonomian kita, usaha kita, hubungan rumah tangga kita. Hal-hal itu Tuhan pasti lebih tahu dan lebih sanggup untuk menolong kita. Karena Yesus sanggup dan sangat sanggup dan tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus katakan, Bapa, aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Ya, engkau bisa mengambil cawan ini, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu saja yang jadi. Ya, kita biarlah berserah kepada Tuhan, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat kita tidak sendirian, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan melawat kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita melewati hari demi hari. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memenangkan kita melewati proses ini. Ketika kita berserah kepada Tuhan, izinkan Tuhan bertindak sepenuhnya untuk menolong kita, Bapak Ibu. Jangan kita khawatir, berserah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima, ayat terakhir. Kita baca dengan keras ya Bapak Ibu, baca dengan keras, imani, dengarkan, menumbuhkan iman, semakin kuat kita dalam Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Kita mungkin sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Yesus? Jadi bukan menyerahkan saja, tetapi percayalah kepadanya dengan sepenuhnya. Dan izinkan Tuhan bertindak. Dan Tuhan akan bertindak untuk menolong kita, menguatkan kita melalui hari demi hari di masa-masa sulit ini. Lakukanlah ucapan syukur ini keluar dari mulut kita. Lakukanlah ya, pujian penyembahan ini keluar dari bibir kita. Ayub memberikan teladan. Ketika dia mendengar semuanya itu, malapetaka mungkin kita bisa katakan yang dia alami beruntun. Satu, tapi terus-menerus itu bersamaan disampaikan. Yang menarik adalah dia berdiri, dia mengoyakkan jubahnya, dia mengunduli kepalanya, lalu dia sujud, menyembah kepada Tuhan. Masih bisa dilakukan seperti ini. Dia sujud menyembah kepada Tuhan, dan dia katakan, apa yang dia katakan? Tuhan yang memberi, dan Tuhan yang mengambilnya. Bukan titik sampai di situ, tapi dia katakan terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita seperti ini dalam kondisi saat yang tidak bisa kita atasi? Dan kita sudah nggak sanggup Tuhan, aku sudah nggak mampu Tuhan, aku sudah sangat terpuruk Tuhan. Bisakah kita tetap katakan, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Bisa kita katakan itu terpujilah nama Tuhan. Karena kesengsaraan yang aku alami. Tetapi itu adalah seizin Tuhan. Dan aku percaya ketika Engkau mengizinkan semuanya terjadi, aku di dalam perlindungan Tuhan. Aku di dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan bertindak untuk melepaskan aku. Tuhan bertindak untuk memampukan aku. Tuhan bertindak untuk memenangkan aku, mengatasi semuanya ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Biarlah ucapan syukur kita, hidup kita bawa semakin dekat kepada Tuhan. Mungkin kita nggak mampu, tapi bisa seperti kesaksian tadi, kita katakan Tuhan, bahwa aku selalu mendekat kepadamu. Tuhan, jangan kau ambil sukacitaku dalam hidupku. Biar aku selalu bersukacita karena aku tahu
bahwa sukacitaku ini menyukakan hatimu. Hati yang gembira adalah obat. Aku tahu Tuhan, buat aku bersukacita, supaya dengan sukacita yang aku miliki, aku bisa memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudaraku, kita nggak usah khawatir berlebihan, gitu ya. Sebagai manusia kita masing-masing punya kekhawatiran, karena kita punya kehendak, karena kita punya pengharapan akan sesuatu. Tapi serahkanlah itu kepada Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita, bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, percayalah, kita tidak sendirian, dan kita tidak pernah ditinggalkan, sekali-kali tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Percayalah kepadanya, serahkan hidupmu, dan percayalah sepenuh kepadanya, dan Tuhan Yesus akan bertindak menolong kita. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat maha tinggi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih pemeliharaanmu yang begitu ajaib, begitu sempurna, lawatanmu yang begitu besar atas hidup kami. Kami belajar dan mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Walau itu tidak enak, walau itu menyakitkan, walau itu meresahkan hati dan pikiran kami, walau itu sangat mencemaskan hidup kami. Tetapi kami mau belajar Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, kami mau belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan mau belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang bertindak untuk menolong kami. Tuhan yang sebagai sumber berkat kami. Tidak akan kekurangan kami, akan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau punya 1001 cara, banyak cara untuk menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus lebih dalam lagi. Firman menjadi kekuatan, firman menjadi jawaban, firman menjadi lawatan buat segenap sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau ada saat ini, Engkau bersama dengan kami, Engkau menuntun kami, bahkan Engkau menggendong kami dalam pelukan-Mu. Terima kasih Bapak di surga, ini ucapan syukur kami. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus di tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.